Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Rudi Irwansa, SPMM, merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dan sekaligus mengklaim bidang pengabdian kepada masyarakat dan kemudian video ini juga salah satu syarat dari sertifikasi dosen SMART 2021. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya setiap perguruan tinggi diwajibkan tidak hanya untuk melakukan pengajaran ataupun bidang pendidikan, tetapi juga diwajibkan atas dharma perguruan tinggi berupa pengabdian, penelitian, dan juga pendidikan atau pengajaran ya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentunya pengabdian masyarakat harus menjadi salah satu komponen dalam pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi. Khususnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat, setiap perguruan tinggi harus mengolah kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar. Nah, apa implikasinya bagi saya selama mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi? Yang pertama, manfaat pribadi tentu saya mengasah kemampuan secara komunikasi, sehingga komunikasi saya kepada masyarakat itu juga semakin dapat meningkat dan kemudian memberikan manfaat lingkungan dari ilmu yang saya dapatkan itu bisa langsung saya aplikasikan kepada masyarakat dan tentunya memperluas jaringan ataupun relasi kerabat itu adalah salah satu hal yang saya dapatkan ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan media pembelajaran. Artinya di masyarakat juga kita belajar bagaimana bisa memberikan sesuatu dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan di masyarakat. Yang kelima tentunya menjadi pribadi yang sabar dan simpati terhadap kasus-kasus ataupun masalah yang berada di masyarakat. Pada video PDDUKT-PT ini di bidang pengabdian kepada masyarakat untuk sertifikat dosen, saya sudah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat ya. Kali ini saya akan menjelaskan pengabdian masyarakat ini adalah salah satu yang saya lakukan bekerjasama dengan lintas kampus di mana judul dari ataupun tema dari pengabdian masyarakat itu sendiri yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya di satu institusi yang sama yaitu Bapak Daniel Saputra, yaitu peran industri dan universitas terhadap lingkungan ya, peduli terhadap lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, di mana mitra yang bekerja sama dengan kita saat melakukan pengabdian masyarakat adalah Yayasan Peduli Terhadap Lingkungan, yaitu ada Yayasan Budaya Hijau Indonesia, Yayasan Relawan Eko Enzim, Universitas Medan Area, ya ini adalah lintas universitas yang bekerja sama. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, teman sejawat saya juga bergabung yaitu Bapak Daniel Saputra. Kemudian secara industri itu ada PT Media Utama Indonesia Tbk dan warga masyarakat di sekitaran bantaran Sungai Deli Labuhan, Kota Medan, dan tentunya kita menghadirkan stakeholder pemerintah, khususnya pemerintah yang berkenaan dengan penanganan terhadap lingkungan. Nah, kenapa kita mengambil kegiatan PKM ini? Sebenarnya adalah PKM ini kita mencoba bagaimana kondisi lingkungan yang saat ini memang dirasakan sudah semakin mengkhawatirkan, ya apalagi di musim penghujan pada saat ini, dengan keberadaan lingkungan yang sudah tidak baik, artinya sampah yang sudah mulai mengakibatkan daerah aliran sungai juga mengalami pencemaran lingkungan, sehingga kegiatan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi salah satu pemakarsa ataupun penggerak awal ya, di mana kita juga menuntut kepada pemerintah selaku instansi yang memang memiliki peran penting di dalam pengendalian lingkungan. Kemudian apa sih yang kita lakukan di PKM kali ini? Nah, kita juga melakukan yang namanya penyebaran ekoenzim ya. Sesuai dengan bidang ilmu manajemen, kami partisipasi secara aktif tentunya yang berkeinginan ingin agar kita ilmu yang kita dapatkan di dalam pengolahan
lingkungan, pengelolaan manajemen ekonomi. Kemudian pada kegiatan ini kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dan acara pada saat kegiatan itu dihadiri oleh Dr. Tengku Amri Fadli MK selaku Kepala Dinas ya. Beliau juga artinya sangat berterima kasih kepada kita selaku panitia dan pelaksana dalam kegiatan ini, di mana ya memang sangat diperlukan kolaborasi antar pemerintah, dunia industri, akademisi, dan juga masyarakat sendiri dalam berbuat sesuatu yang bermanfaat dan berkesinambungan, khususnya terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Ya, bagaimanapun kita ketahui bahwasannya memang masyarakat yang hidup ataupun menempati bantara kali atau sungai itu biasanya adalah dihuni kebanyakan pada umumnya adalah kaum marginal ya. Sesuai dengan bidang ilmu manajemen, kami juga berkeinginan dalam hal mengkoordinasikan, kemudian bagaimana menggerakkan masyarakat, stakeholder, dan juga organisasi ataupun industri yang mau peduli terhadap lingkungan. Upaya ini juga memanfaatkan bagaimana kita bisa mengembalikan keasrian lingkungan dengan sedikit melakukan kerjasama dengan beberapa yayasan peduli lingkungan dan masyarakat pemerintah. Pada kegiatan ini banyak juga peran aktif ataupun sponsorship yang didapatkan ya, tidak hanya dari industri tetapi juga dari universitas lain juga memberikan sumbangsi berupa eco-engine. Kegiatan dilakukan mulai dari pukul 8 ya sampai dengan jam 2 siang, di mana pada saat kegiatan dilakukan juga penanaman pohon yang kita ketahui bahwasannya pohon-pohon ini bermanfaat untuk penghijauan ya. Selain juga pohon-pohon yang kita tanam adalah pohon-pohon yang memberikan manfaat secara ekonomi. Ya, pohon-pohon yang memiliki buah dan juga sebagai pelindung terhadap yang namanya erosi. Kemudian kegiatan yang dilakukan lainnya adalah kami memberikan eco-enzim. Eco-enzim ini adalah salah satu booster atau salah satu zat kimia yang bisa memberikan manfaat kepada ikan-ikan ya, di mana ikan-ikan ini juga bisa lebih cepat berkembang biak. Itu adalah salah satu yang kami berikan, dan kemudian kami menyemprotkan juga ekoenzim ke udara, di mana ketika ekoenzim itu disemprotkan ke udara, harapannya udara yang ada di sekitar lingkungan sungai yang biasanya tercemar dengan pencemaran udara berupa bau ataupun zat-zat lain yang bisa menimbulkan penyakit itu bisa dapat hilang ya dengan dilakukannya penyemprotan ekoenzim. Dan kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peran pentingnya masyarakat yang berada di sekitaran bantara kali untuk bisa membuang sampah rumah tangga, khususnya bisa menjadi sesuatu yang menanggulangi yang namanya pencemaran terhadap lingkungan. Apalagi pada musim penghujan pada saat ini itu merupakan salah satu sumber ya, bisa merupakan sumber penyakit ataupun sumber bencana ketika sampah tidak bisa ditanggulangi ataupun tidak bisa diatasi dengan cara pengelolaan sampah yang baik ya. Artinya ini juga butuh peran aktif dari masyarakat. Kemudian kegiatan juga diisi dengan menghadirkan para pengaktivis peduli lingkungan, dan salah satunya adalah komunitas dongeng ya. Kenapa komunitas dongeng? Kita berharap bisa memberikan aktivitas pembelajaran kepada anak-anak ya, karena anak-anak ini adalah penerus bangsa yang merupakan kaderisasi untuk masa depan, di mana mereka juga kita berikan penyuluhan melalui aktivitas dongeng, dan kita tahu bahwasannya aktivitas dongeng ini salah satu ya tradisi yang sudah mulai terlupakan, sehingga dengan aktivitas dongeng kita menyelipkan etika ataupun norma-norma sosial yang memang harus diterapkan di masyarakat yang kita sudah sedikit terlupakan ya. Dengan menyelipkan cerita-cerita tersebut, harapannya anak-anak sejak dini
memahami peran penting mereka, minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah salah satu norma yang harus ditanamkan sejak mereka kecil ya, sehingga pada saat mereka juga bisa terjun ke masyarakat, itu bisa menjadi budaya baik yang terus akan dibawa dia. Kemudian pengabdian masyarakat yang berikutnya adalah kerjasama lintas kampus ini juga dilakukan bersama dengan Universitas Medan Area ya. Selaku ketua itu Dr. Wan Suryani, salah satu dosen di Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Manajemen di Medan Area, dan kemudian anggotanya ada Yunisa Putri selaku dosen juga di Universitas Medan Area, dan saya berkesempatan untuk ikut bergabung dalam pengabdian masyarakat ini. Pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, ya telah dilaksanakan itu di 9 Oktober 2020. Pengabdian ini bertemakan dengan peningkatan perekonomian warga desa Deli Tua melalui pengolahan limbah sampah rumah tangga menjadi briket. Nah, kita tahu bahwasannya limbah sampah rumah tangga ini adalah salah satu penyumbang pencemaran lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik. Sehingga apabila dikelola dengan baik justru bisa mendatangkan yang namanya manfaat ekonomi dan juga manfaat lingkungan serta manfaat sosial. Karena apa? Dengan adanya penampungan ataupun pengolahan sampah itu nanti akan dihasilkan yang namanya briket. Nah, di sini kita mengundang narasumber ataupun pelatih yaitu Insinyur Rena Arifa, MSc, selaku narasumber yang menjelaskan secara detail mengenai proses pemanfaatan sampah organik. Sampah yang pada awalnya tidak bermanfaat secara ekonomi dan harus dibuang, ternyata melalui serangkaian proses pengolahan akan menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai jual, sehingga ini memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat ataupun bagi rumah tangga. Ya, beliau memiliki moto dari sampah dapat menjadi emas ya. Di sini juga ada beberapa pemangku tokoh masyarakat, kemudian juga ada pemerintah desa setempat. Masyarakat yang hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah warga di sekitar Kecamatan Namorambe, ya, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan dan kemudian langsung kita melakukan praktek yang sudah dimediasi ataupun sudah difasilitasi oleh narasumber, ya, dari sampah organik yang ada di rumah tangga kita ambil, kemudian sampah-sampah itu dibakar namun secara anaerob ya, artinya tidak ada udara yang keluar, sehingga sampah tersebut bisa menghasilkan yang namanya briket ataupun arang, dan arang ini sangat sehat dan tidak menimbulkan bau ya. Nanti arang yang ataupun hasil sisa bakaran berupa arang itu akan dipadatkan menggunakan alat dan kemudian di fresh, dan kemudian nanti arang-arang ini bisa menjadi bahan bakar ya, bahan bakar kembali yang dapat digunakan untuk memasak makanan ataupun bisa juga dimanfaatkan oleh industri-industri kosmetik. Nah, secara umum ini bisa memberikan nilai tambah ataupun nilai ekonomis bagi keluarga, sehingga keluarga bisa mendapatkan sumber keuangan dari sampah yang diolah setelah menjadi briket. Itu dari tadi pengabdian pada masyarakat. Kemudian untuk pengabdian, saya juga beberapa sering melakukan presentasi ataupun pengarahan ataupun menjadi narasumber sebagai pembicara di forum-forum ilmiah, baik itu di industri ataupun di universitas yang ada di Kota Medan, ya. Seperti baru-baru ini ya, saya melakukan kegiatan strategi dan peluang bisnis retail, itu dilakukan di STIE Professional Management College Indonesia Medan, di mana memberikan informasi bagaimana industri retail bisa bertahan selama pandemik dan juga apa strategi yang harus dilakukan oleh industri-industri retail di saat pandemik yang kita tahu sudah hampir 2 tahun ini, mau jalan 2 tahun ya, kita melalui yang namanya pandemi COVID-19. Kemudian juga ada Universitas Al-Azhar, peran bisnis waralaba itu juga saya berikan pada mahasiswa-mahasiswa baru berkaitan dengan bagaimana industri itu bisa mewujudkan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM bagi perguruan tinggi
di mana mahasiswa itu bisa magang di industri-industri, ya. Jadi tidak lagi hanya magang itu dilakukan pada mahasiswa semester akhir, tapi mahasiswa di perguruan tinggi juga dapat melakukan magang selama 1 semester. Ini adalah beberapa bukti yang saya ambil berupa surat keterangan dari beberapa universitas, salah satunya SDI PMCI, ya, dan kemudian Universitas Al-Azhar, kemudian ada sekolah tinggi program studi manajemen di STIM Sukma. Itu saya melakukan kegiatan berupa mediator ataupun sebagai narasumber untuk kegiatan teknik negosiasi dan public speaking di era industri 4.0, ya, yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari dari tanggal 8 sampai dengan 13 Mei 2021 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Nah, dengan adanya lintas pengabdian kepada mahasiswa ataupun masyarakat, ini adalah salah satu pengaplikasian ilmu manajemen saya, khususnya saya berikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di beberapa universitas di luar STI Muhammadiyah Asahan ataupun kepada masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya ataupun di luar kota Medan. Harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, peran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ataupun peran dosen yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan bisa memberikan manfaat secara ekonomi, secara sosial ataupun manfaat keilmuan yang bisa memberikan dampak perubahan baik itu secara ilmu ataupun secara perilaku di masyarakat. Sehingga pengabdian-pengabdian ini akan terus saya tingkatkan dengan menggandeng berbagai mitra, ya, yang tentunya yang memiliki peranan dan sesuai dengan bidang keilmuan, di mana ini juga menjadi salah satu sumber yang bisa kita tingkatkan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat melalui pengabdian yang sudah kita lakukan. Nah, ini ada beberapa juga yang sudah saya lakukan menjadi narasumber di radio, ya, berkenaan dengan bagaimana kita melakukan kerjasama antara universitas dengan radio sebagai mitra untuk mengkaderisasi para mahasiswa di dalam bidang entrepreneurship. Kemudian ada juga narasumber untuk bagaimana meningkatkan komunikasi dan keterampilan mahasiswa dalam selama mereka berada di kampus ataupun ketika mereka berada di masyarakat. Dan ini ketika ada bencana, kita juga turut aktif pada masyarakat dengan membagikan masker, kemudian hand sanitizer, dan juga berperan aktif dalam beberapa kegiatan lokal karya bersama dengan universitas yang ada di luar STI Muhammadiyah Asahan. Demikian apa yang bisa saya berikan ataupun saya jelaskan berkenaan dengan klaim pengabdian masyarakat selama saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Semoga bisa memberikan penjelasan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.